Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 152.111.283018. Jadi di sini saya menjelaskan terkait outlier detection. How to select K for K nearest neighbors based outlier detectors. Deteksi outlier ini melibatkan identifikasi objek yang berbeda secara signifikan dari objek lain dalam kumpulan data yang sama. Hal ini membentuk dasar penambahan data dan pembelajaran mesin. Deteksi outlier ini memiliki banyak sekali kegunaan, seperti deteksi penipuan, deteksi penyakit, dan denialising untuk pengelompokan. Proses deteksi outlier biasanya melibatkan 5 komponen. Yang pertama, pemrosesan data. Yang kedua, detektor outlier. Yang ketiga, skor outlier pasca pemrosesan. Yang keempat, dan yang kelima, komponen ambang batas. Lalu untuk metode yang diusulkan sendiri, lalu untuk metode yang diusulkan suatu objek dan objek tetangganya didefinisikan dalam wilayah lokal dan harus memiliki skor outlier yang konsisten, yang dihitung oleh siapapun detektor outlier berbasis NN dengan hal yang sama. Konsistensi lingkungan ini bergantung pada dua prinsip, yaitu prinsip penilaian dan prinsip peringkat. Lalu, metode yang kedua yaitu berdasarkan lingkungan sekitar atau konsistensi, atau yang biasa kita kenal dengan KFC. Bagian ini membahas kumpulan data dari R dan kumpulan skor outlier R. Semakin dekat nilai kedua lingkungan tersebut, semakin tinggi pula konsistensi lingkungan dari skor outliernya. KFC ini bertujuan untuk menghitung nilai lingkungan dan untuk setiap objeknya. Selanjutnya yaitu simulasi. Yang pertama, pengaturan eksperimen. Yang pertama ada garis dasar. Untuk metode yang dibahas dalam tinjauan literatur kali ini yaitu NAN, EMNG, 5logN, 3N, F30, dan SE yang digunakan sebagai garis dasar. Yang kedua yaitu ada detektor. Nah, 4 detektor ini berbasis min NN dan dibahas di bagian 1 yang digunakan ada MOD+, LOR, ODIN, dan KNN. Ketiga ada kumpulan data. 12 kumpulan data ini digunakan ke 12 tersebut dan dapat ditemukan di makalah review oleh Wilhelm et al. Total kumpulan data ini diilustrasikan dalam tabel berikut ini. Yang keempat ada evaluasi. Area di bawah kurva karakteristik ini operasinya penerimaan EUC atau dipilih sebagai evaluasi. Nilai EUC sendiri berkisar antara 0 hingga 1. Dengan EUC 1 berarti hasilnya sempurna. Simulasi kedua yaitu dengan garis dasar. Nah, hasil dengan nilai garis dasar itu dihitung oleh masing-masing metode yang tercantum dalam tabel atas ini. Hasil EUC sendiri, MOD, V, ODN, dan KNN ditabulasikan dalam tabel berikut ini. Yang ketiga yaitu ada visualisasi. Dari penerapan KFC sendiri ini didistribusikan data dan sifat detektor dipelajari di bagian ini sehingga kita dapat mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan metode yang diusulkan dalam praktik tersebut. 3.1 ini menjelaskan tentang efek dari hubungan antara EUC dan nilai konsistensi lingkungan KFC yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, sumbu itu nilai mulai dari 3 hingga 100 dan eksisnya adalah skala EUC dan skala nilai konsistensi lingkungan NPC KFC. 3.2 penerapan KFC sendiri pada distribusi data dan sifat detektor. Nah, hasil deteksi outlier 2 detektor ini pada 4 dataset setelah dilakukan reduksi dimensi sebesar TD tetangga stokastik terdistribusi 5.
Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah KFC merupakan metode baru untuk memilih nilai untuk tanpa pengawasan vektor outlier berbasis min NN. Oleh karena itu, KFC ini memiliki generalisasi yang baik terhadap berbagai detektor dan kumpulan data yang diverifikasi melalui eksperimen pada 12 kumpulan data dunia nyata dengan 4 yang populer. Nah, keunggulan KFC ini memiliki kompleksitas waktu yang linear dan tidak bergantung pada parameter tambahan. Jurnal ini berjudul Outlier Detection: How to Select K4 K-Nearest Neighbors Based Outlier Detection yang dibuat oleh JW Yang, Hutang A, Shilwan Raharja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.